Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitrawan dengan NIM 199614203, kelas B, program studi ekonomi pembangunan, jurusan ilmu ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Prakti Suci Ramadhani, NIM 199614210, kelas B, Prodi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mataski Faresa dengan NIM 19961420117. Kenalkan, nama saya Nindya Amira Ferry dengan NIM 199614204 dari kelas B, program studi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Indra Lesmana, NIM 199614201, nomor absen 30, program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Nama saya Syamkrisan Farindra, NIM 199614206, kelas B, Prodi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Perubahan tata perpajakan Indonesia pasca pidato Presiden Soeharto tanggal 16 Agustus 1983 mengimplikasikan pergeseran landasan pajak, di mana pada zaman kolonial pungutan pajak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan pemerintah jajahan, sedangkan dalam alam kemerdekaan pungutan pajak dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena itulah maka pajak merupakan realisasi bakti rakyat kepada pemerintah dalam hidup bersama, mengandung sifat kegotong royongan dan kekeluargaan yang juga terdapat dalam Pancasila. Pada dasarnya, pemungutan pajak merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat sebagai warga negara dalam rangka pembiayaan rutin pemerintahan serta meningkatkan pembangunan nasional. Sehingga pajak memiliki kedudukan yang strategis dalam penerimaan negara. Dalam mendukung pembangunan nasional, pajak dapat dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kemandirian. Sumber penerimaan negara dari pajak harus terus ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang tercermin pada kebutuhan masyarakat dalam pembayaran pajak. Pelaksanaan pemungutan pajak suatu negara memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilan di Dewan Perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun bagi wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah self-assessment system, di mana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak. Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Berdasarkan pendahuluan tersebut, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa itu pajak dan unsur-unsurnya? Dan yang kedua, apa saja jenis-jenis pajak? Yang ketiga, apa saja fungsi pajak? Dan yang keempat, apa saja syarat dan asas pemungutan pajak? Dan yang kelima, bagaimana asas pengenaan pajak itu sendiri? Selain itu, rumusan masalah ini bertujuan untuk mengetahui apa itu definisi dan unsur-unsur dari pajak. Dan yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis pajak. Yang ketiga, untuk mengetahui fungsi pajak. Dan yang keempat, untuk mengetahui syarat dan asas pemungutan pajak. Serta yang terakhir adalah untuk mengetahui asas pengenaan pajak itu sendiri.
Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUHP, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat dipaksakan dan dipungut oleh undang-undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat bermacam-macam pengertian atau definisi pajak, namun hakikatnya maksud dari tujuan dan tujuan pajak itu sebenarnya seragam. Menurut Mardiasmo mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Santoso Brotodiharjo mengatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut Suparman Sumahamijaja yang dikutip oleh Erli Swandi mengatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Berdasarkan beberapa definisi di atas disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara uang yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan sesuai peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan demi mencapai kesejahteraan umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang, bukan barang. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang ketiga, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk dalam pembayaran pajak, tidak ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Dan yang terakhir, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya jenis-jenis pajak. Pajak berdasarkan golongan pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya yaitu pajak penghasilan atau PPh. Selanjutnya, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Selanjutnya, pajak menurut sifatnya. Pajak berdasarkan sifatnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya yaitu pajak penghasilan PPh. Berikutnya pajak objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak, wajib pajak maupun tempat tinggal. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Selanjutnya pajak menurut lembaga pemungut. Pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak negara atau pajak pusat dan pajak daerah. Pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya pajak penghasilan,
pajak pertambahan nilai, pajak atas penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan biaya meterai. Berikutnya pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik Menurut resmi 2014, pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi budgetair atau sumber keuangan negara dan fungsi reguleran atau pengatur. Fungsi budgetair sumber keuangan negara. Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh) atau pajak penambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain-lainnya. Fungsi reguleran atau mengatur. Fungsi pengatur bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, terutama dalam menyusun undang-undang pajak. Senantiasa perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan jangan menimbulkan interpretasi yang berbeda antara fiskus dan wajib pajak. Fungsi alat penjaga stabilitas. Fungsi alat menjaga stabilitas bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPNBM. Fungsi sarana redistribusi pendapatan. Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur sebagai jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Berdasarkan penjelasan fungsi pajak, dapat disimpulkan bahwa pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan dan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah. Berikutnya syarat dan asas pemungutan pajak. Yang pertama ada syarat pemungutan pajak. Agar pemungutan pajak tidak menimbun hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil atau syarat keadilan. Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara itu, adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan pengajuan banding kepada pengadilan pajak. Yang kedua ada pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis. Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, tepatnya pada pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya. Yang ketiga, tidak mengganggu perekonomian atau syarat ekonomis. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien atau syarat finansial. Sesuai dengan fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. Dan yang terakhir adalah sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru. Dan berikutnya ada asas pemungutan pajak. Ada 3 macam asas pemungutan pajak yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah asas domisili atau asas tempat tinggal. Adalah pajak yang dibebankan pada pihak yang tinggal dan berada di wilayah suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau asal objek pajak yang diperoleh atau diterima wajib pajak. Dan yang kedua adalah asas sumber. Adalah pembebanan pajak oleh negara hanya terhadap objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya
tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Dan yang terakhir adalah asas kebangsaan. Adalah status kewarganegaraan seseorang menentukan pembebanan pajak. Perlakuan perpajakan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Tentang asas-asas dalam pengenaan pajak. Dalam mengenakan pajak terhadap wajib pajak, institusi pemungut pajak harus memperhatikan berbagai faktor terkait dengan sumber penghasilan pajak atau manfaat atau objek pajak dalam penerima penghasilan atau manfaat objek pajak yang selanjutnya dikenal dengan asas penerimaan pajak. Yang pertama mungkin adalah asas domisili. Berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan apabila untuk kepentingan perpajakan orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu atau badan yang berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan itu, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili atau kependudukan dengan konsep pengenaan pajak terhadap penghasilan baik yang diperoleh negara itu maupun penghasilan yang diperoleh dari luar. Selanjutnya adalah asas sumber. Negara yang menganut asas sumber akan dikenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari suatu negara. Dalam asas ini tidak menjadi persoalan mengenai siapa atau apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut, sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contohnya, tenaga kerja asing bekerja di Indonesia, maka dari itu penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya adalah asas kebangsaan, nasionalitas, dan kewarganegaraan. Dalam asas ini, yang menjadi landasan dalam pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas kebangsaan, ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas kebangsaan dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Selanjutnya yaitu adalah asas pajak di Indonesia. Pemerintah di Indonesia pada dasarnya menganut asas pengenaan pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan dari luar negeri. Untuk wajib pajak dalam negeri, pengenaan pajak didasarkan atas asas domisili, sedangkan bagi warga negara asing yang tinggal dan memperoleh penghasilan di Indonesia dilakukan pengecekan batas waktu untuk menentukan apakah orang pribadi atau badan tersebut termasuk dalam wajib pajak dalam negeri atau tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau termasuk wajib pajak luar negeri yang tinggal di Indonesia maksimal 183 hari dari 12 bulan. Bagi wajib pajak luar negeri hanya dikenakan terhadap penghasilan diperoleh di Indonesia saja. Selanjutnya, sebagaimana lazimnya praktik perpajakan di Indonesia diatur perjanjian perpajakan antar negara untuk menghindari pemajakan berganda. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.